Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, menolong fasilitas yang ada ini, Zoom, internet, laptop, HP, Tuhan, supaya semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita yang baru seperti yang sudah ditetapkan mulai kemarin, dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus. Kita membaca dari Kisah Rasul pasal 11, Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 terlebih dahulu. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19. Sementara itu, saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, orang-orang percaya terpaksa mengungsi setelah penganiayaan Stefanus ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Orang-orang percaya ini mengadakan penginjilan PI 1 atau M1 kepada orang-orang Yahudi saja. Artinya ini penginjilan yang paling mudah diadakan tanpa halangan hambatan budaya bahasa. Karena orang-orang Yahudi kepada orang-orang Yahudi saja. Itu penginjilan yang tanpa halangan budaya, tanpa harus belajar bahasa budaya lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi ada beberapa orang Siprus dan Kirene memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yunani. Ini P2 atau M2. Ini mereka sudah tahu bahasa Yunani, ada di antara mereka yang tahu bahasa Yunani, memberitakan Injil kepada orang Yunani. Ini kepada harus tahu bahasa Yunani, budaya Yunani. Dan dikatakan tangan Tuhan, ayat 21. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya. Tangan Tuhan menyertai mereka sehingga sejumlah besar orang yang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga sejumlah besar orang yang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi ini dinamika kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dalam melanjutkan karya Kristus. Ya, sekalipun mereka di tengah-tengah pengungsian, di tengah-tengah pelarian, tapi mereka memberitakan Injil kepada Tuhan. Ya, kami bersyukur pada Tuhan di Medan ini ada teman-teman kita dari
Iran, dari Afghanistan yang sedang melarikan diri dari negara mereka karena tidak aman di negara mereka. Kami memberitakan Injil kepada mereka. Kami bersyukur ada beberapa orang yang percaya pada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan menyertai sehingga sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, Jemaat Antioquia mempunyai pemimpin yang baik, penuh Roh Kudus, sehingga banyak orang yang dimenangkan. Ayat 22 sampai 24 saya baca. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Jadi baik anggotanya maupun pemimpinnya, orang yang sungguh-sungguh, penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, dan banyak orang dimenangkan. Banyak orang dimenangkan. Ya, kita berdoa supaya gereja-gereja kita, baik anggotanya, baik pemimpinnya, penuh dengan Roh Kudus. Ya, pemimpin yang baik, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian pemimpin yang baik mencari teman sekerja, Paulus, untuk menguatkan jemaat. Kisah Rasul 11 ayat 25 dan 26. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, luar biasa ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu karena dinamika kehidupan orang percaya. Orang percaya yang hidupnya dinamis, penuh kuasa, yang bayangkan di tengah-tengah pengungsian memberitakan Injil, memperhatikan orang, menolong orang, sehingga mereka disebut seperti Kristus. Nah, itulah kehidupan orang percaya yang dinamis untuk melanjutkan karya Kristus. Ya. Luar biasa Tuhan memakai orang-orang percaya dalam abad pertama, khususnya yang di Antioquia ini. Mereka sekalipun di tengah-tengah pengungsian memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, sehingga sejumlah besar orang percaya kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Dan karena mereka hidup seperti Kristus, mereka disebut Kristen untuk pertama kalinya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi ini karena kehidupan mereka yang dinamis, yang luar biasa, penuh kuasa, penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka disebut
Kristen pertama kalinya mereka hidup seperti Kristus. Iya. Berikutnya, Gereja Antioquia mengakui dan menerapkan karunia-karunia Roh Kudus. Ayat 28 dan 29 saya bacakan. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Nah, datang beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia dan salah satu di antara mereka bangkit dan oleh kuasa Roh mengatakan seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Dan itu benar-benar terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Jadi Nabi Agabus ini ya memberitakan firman Tuhan bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia. Gereja Antioquia mengakui, menerapkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi setelah Agabus memberitakan bahwa akan ada kelaparan besar, mereka memutuskan, Gereja Antioquia memutuskan untuk memberi di tengah-tengah kekurangan sebagai pengungsi. Ya, ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Ya, Gereja Antioquia memberi di tengah-tengah kekurangan sebagai pengungsi, tapi mereka tahu bahwa saudara-saudara di Yudea lebih parah keadaannya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk memberi. Saudara-saudara, gereja yang bertumbuh, gereja yang dinamis, orang percaya yang dinamis adalah orang percaya yang memberi sekalipun di tengah-tengah kekurangan, ya, di tengah-tengah kelaparan, ancaman kelaparan, tapi mereka memutuskan untuk memberi kepada saudara-saudara di Yudea yang lebih parah keadaannya. Kota Antioquia adalah kota ekonomi yang bagus. Waktu itu mereka memberi kepada saudara-saudara yang ada di Yudea, sekalipun mereka sendiri sebagai pengungsi, sebagai orang-orang juga yang terancam kelaparan, tapi mereka memutuskan untuk memberi. Gereja yang bertumbuh, gereja yang dinamis adalah gereja yang memberi. Saya ini tidak menjelekkan gereja kami, tapi sejak tahun lalu saya nggak tahu apa yang terjadi. Masa sebagai ucapan terima kasih setelah memberitakan firman Tuhan dikasih 75.000 sebagai kayak kolekte sekolah minggu. Saya beritahu kepada majelisnya, jangan pelitlah sama hamba Tuhan. Kalau kita mau gereja kita bertumbuh, saya bilang. Nah, ini belum ada perubahan. Dia bilang, tahun depan kita akan berubah katanya. Ya, doakan gereja-gereja kita supaya tidak pelit kepada hamba Tuhan. Tidak pelit untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
seperti gereja Antioquia ini, ya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memberi. Yang terakhir, Bapak Ibu, gereja Antioquia mengutus dan mendukung misionaris untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, gereja Antioquia mempunyai beberapa tenaga hamba Tuhan, baik Barnabas juga Saulus atau Paulus. Dan ketika mereka beribadah, berdoa, berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka supaya Roh Kudus katakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah ditentukan bagi mereka. Saulus dan Barnabas baru 1 tahun dengan mereka. Mereka sebenarnya bisa katakan, Tuhan pilih yang lain. Kami masih membutuhkan Saulus dan Barnabas. Tapi mereka tidak berkata demikian. Apa yang mereka lakukan? Ayat 3, lalu mereka berpuasa dan berdoa. Jadi nggak tahu berapa hari mereka berpuasa dan berdoa ini. Lalu dikatakan, setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Meletakkan tangan berarti atas Barnabas dan Saulus berarti dua hal. Yang pertama, kami akan mendoakan kalian kemanapun kalian pergi memberitakan Injil. Ya. Yang kedua, kami akan mendukung kalian kemanapun kalian memberitakan Injil. Sehingga gereja Antioquia merupakan gereja yang misioner yang pertama, ya, yang mengutus dan mendukung misionaris untuk pergi menjangkau bangsa-bangsa lain. Ayat 4 dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus dan seterusnya ke berbagai negara, bahkan kemudian sampai ke Eropa. Dan kemudian mereka kembali lagi ke Antioquia memberikan laporan pelayanan mereka. Ini gereja yang misioner, yang mengutus, mendukung misionaris, menjangkau bangsa-bangsa lain, melanjutkan karya Kristus. Itulah kehidupan orang percaya abad pertama di Antioquia. Mereka memberitakan Injil pertama-tama kepada orang Yahudi saja, tetapi kemudian juga kepada orang Yunani, dan Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang yang percaya pada Tuhan. Dan mereka mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga banyak orang dibawa kepada Tuhan
Uh, dan mereka uh, percaya akan karunia-karunia Roh Kudus, uh, mengakui karunia-karunia Roh Kudus dan mengaplikasikannya, dan karena Nabi Agabus mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia, berarti juga di Antioquia. Tetapi mereka memutuskan untuk memberi kepada saudara-saudara yang ada di Yudea, yang ada di Yerusalem. Dan gereja Antioquia, gereja yang mengutus, mendukung para misionaris. Kiranya Tuhan menolong gereja-gereja kita menjadi mengikuti teladan gereja Antioquia ini. Kehidupan orang percaya yang dinamis, yang penuh kuasa, yang memberitakan firman Tuhan, baik kepada sukunya sendiri maupun kepada suku-suku bangsa yang lain, bahkan kepada bangsa-bangsa lain, ke negara-negara lain, mengutus para misionaris. Ya, kami bersyukur gereja kami ada misionaris ke India, keluarga Happy Maradia di India. Juga ada keluarga Pak Piti Hengkesa, itu gereja kami yang mengutus lagi keluarga Zakir juga di Kirgistan. Ya, puji Tuhan. Tapi saya rindu sebenarnya P1, P2 juga dijalankan, ya, penginjilan kategori 1 kepada suku-suku terabaikan yang ada di sekitar kami di Medan ini, di sekitar gereja. Ada orang Aceh, ada orang Minangkabau, cukup banyak jumlahnya. Ya, tadi malam dengan Pak Leksi Kahorai, kami mengunjungi lagi Pak Haji Ahmad Rifai Tarigan, Tarigan ini, marga Tarigan. Tapi dia diangkat sebagai tua-tua di kalangan mereka. Dia langsung pakai kuda-kuda. Agamamu, agamamu, agamaku. Tapi puji Tuhan, kami bisa saling berbagi, dan kemudian sebelum kami pulang, kami mendoakan Bapak itu karena kakinya sakit. Ya, puji Tuhan, kami bisa mendoakan dia dan dia mau didoakan. Kami kita berdoa supaya Tuhan membuka hatinya, Tuhan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui mujizat Tuhan, supaya akhirnya dia juga boleh percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang singkat ini. Doakan saya Bapak Ibu, sebentar lagi kami akan pergi ke Indrapura. Ada saudara sepupu saya, juga mama uda saya yang beragama Muslim, beragama Islam. Kami berhari raya ke sana. Doakan supaya ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, mendoakan mereka supaya mereka juga suatu ketika Tuhan membuka hati mereka, mereka juga boleh percaya pada Tuhan. Makasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Seperti gereja Antioquia, orang-orang percaya yang penuh dengan kuasa, yang dinamis dalam melanjutkan karya Kristus. Mereka pertama-tama memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Itu
pemberitaan Injil yang paling mudah tanpa hambatan bahasa dan budaya. Tetapi juga mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Oh Tuhan, kami bersyukur atas contoh teladan gereja Antioquia ini yang sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah pengungsian, mereka memberitakan Injil. Tolong kami, gereja Tuhan masa kini, hamba-hamba Tuhan masa kini, untuk mengikuti teladan gereja-gereja orang-orang percaya Antioquia yang dinamis ini dalam melanjutkan karya Kristus. Bahkan mereka punya pemimpin yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, pemimpin yang bekerja sama sesuai dengan karunia talenta mereka. Dan terima kasih mereka mengakui karunia-karunia Roh Kudus, sehingga sekalipun di tengah-tengah ancaman bahaya kelaparan di seluruh dunia, mereka memutuskan untuk memberi kepada saudara-saudara yang diam di Yudea, yang keadaannya lebih parah. Oh Tuhan, tolong gereja kami supaya bertumbuh, berani memberi sekalipun di tengah-tengah kekurangan. Mari Bapa, mari Tuhan, tolonglah gereja-gereja kami, orang-orang percaya pada masa kini, supaya mempunyai kehidupan yang dinamis, yang penuh kuasa, memberitakan firman Tuhan, baik kepada sukunya sendiri, kepada suku-suku yang di sekitar mereka, sehingga banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gereja Antioquia ini gereja yang mengutus, mendukung para hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tolong gereja-gereja kami untuk mengutus, mendukung para misionaris untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Di Indonesia masih ada 164 suku terabaikan yang penduduknya lebih 10.000 ke atas. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pakai gereja-gereja, ribuan gereja di Indonesia, Tuhan pakai untuk bekerja bersama-sama menyangkul suku-suku terabaikan ini Tuhan. Demikian juga di negara-negara lain. Masih ada 6.900-an lagi suku terabaikan di seluruh dunia. Oh Tuhan, bangkitkanlah gereja-gereja Tuhan untuk mengutus, untuk mendukung para misionaris di seluruh dunia ini Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, pakailah gereja-gereja Tuhan Indonesia, hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Pak Robert, silakan Ibu Barita.